Itu metodika, artinya metode. Kalau bahasa Islam, kita bapak-bapak dan ibu-ibu mengatakan metodologi adalah manhaj atau thariqah. Jadi thariqah atau manhaj artinya tata cara. Kalau dalam kamus ilmiah populer dikatakan bahwa metodologi itu adalah suatu cara yang sistematis. Yang sistematis, yang terarah, yang terukur, ya, yang terarah, yang terukur dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi metodologi dakwah itu sekali lagi adalah tata cara penyampaian pesan dakwah secara sistematis, teratur, terarah, yang efisien, sehingga apa yang disampaikan oleh makhluk itu dapat diterima dengan baik. Apa yang disampaikan oleh dai itu dapat diterima dengan baik oleh makhluk, oleh pendengar. Nah, kemudian para pakar juga mengatakan bahwa keberhasilan dakwah itu adalah sistematisnya yang baik, kemudian berhubungan saling erat, seia sekata, teratur dari semua komponen dakwah. Itu akan berhasil dakwah. Tapi kalau salah satunya sudah tidak ada, berarti gagal dakwah. Seperti itulah. Ya, jadi kalau seandainya unsur-unsur dakwah, apa unsur dakwah itu? Satu, dai. Yang kedua, mad'u. Yang ketiga, pesan atau maudhu. Yang keempat, materi atau disebut dengan wasilah. Yang kelima adalah metode atau uslub atau thariqah. Ya, kalau unsur-unsur dakwah ini berjalan dengan baik, terarah, terukur, sistematis, maka insya Allah dakwah akan berhasil. Tapi kalau salah satunya sudah gagal, berarti akan mengalami kegagalan. Akan mengalami kegagalan. Makanya pepatah Arab mengatakan at-tariqah ahammu minal maddah, bahwa metode itu lebih baik dari pesan. Makanya ini digali tentang metode. Salah satu yang terpenting adalah metode, cara penyampaian dakwah. Jadi orang banyak gagal menyampaikan pesan. Jadi artinya bukan pesan tidak penting, tapi ini lebih penting dan harus digali, diperhatikan, ditelaah, dipahami oleh dai dan daiyah, agar apa yang dai sampaikan, pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan berhasil. Seperti itu. Bahwa metode lebih penting dari pesan. Jadi bukan artinya pesan tidak penting, penting. Cuma yang lebih penting diperhatikan adalah metode. Makanya ini para panitia bagus. Ini membuat materi untuk disampaikan pada kesempatan ini tentang metode. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tentang materi sudah. Ya, makanya pada kesempatan ini perlu dikaji oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tentang metodologi dakwah. Nah, dalam menggali ilmu metodologi dakwah perlu ada perumusan. Jadi perumusan itu sebelum kita terjun untuk menyampaikan dakwah dan menggunakan metode yang nanti saya sampaikan, itu harus dirumuskan dulu. Tidak gampang, ya, harus dirumuskan dulu. Jadi dirumuskan, kemudian diperhatikan, ditelaah, kemudian nanti dikembangkan. Ini tidak semudah membalikan kedua telapak tangan, susah sebetulnya. Ya, hari dakwah di Majelis Ta'lim, Masjid sudah biasa, tapi ternyata makanya ayeuna harus kita akui, pengajian masih terus berjalan di mana-mana, tapi ternyata pengamalannya masih nol.
Yang tadi sendi-sendinya tetap mati. Nilai-nilai ajaran agama Islam tapi pengamalannya jauh dari dari teori yang kita kaji. Akhirnya gen aya di TV dengan film Ustadz fotokopi. Jadi ayeuna mah ditembongkeun di tayangan televisi, difilmkeun ayeuna teh. Loba kan ustad-ustad anu kitu. Ya, sebetulnya di lapangan masih banyak ustad-ustad dai-daiyah seperti itu. Kenapa? Karena materi. Makanya karakter sifat seorang dai itu yang pertama yang keberhasilan dai itu adalah ikhlas. Tahu ikhlas? Lebih banyak pemberian, lebih ikhlas. Itu ikhlas. Dapat dimengerti? Lebih nambah gajinya, lebih ikhlas. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Jadi kalau dai dan daiyah nanti diberi untuk transport oleh ketua DKM, tong ditolak. Rizki, ya, rizki. Pak Ustadz, Bu Haji, ikhlas tuh. Alhamdulillah ikhlas. Komodit patami handui malang ikhlas tuh. Alhamdulillah. Ustadz bahasa lagi jazakallahu kurang kafiro. Jadi kurang loba gitu, kurang loba. Ya. Nah, Dr. Supriyadi Sambas mengatakan ada 3 pendekatan untuk kita bisa menggali tentang metode. Dirumuskan dalam pendekatan 3M. Yang pertama ada manhaj istinbat. Manhaj istinbat. Yang kedua manhaj iktibas. Dan yang ketiga manhaj istiqra. Yang pertama manhaj istinbat. Apa manhaj istinbat itu? Adalah perumusan, kemudian penggalian, pemahaman yang bersumber dari dalil yang tertinggi, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi seorang dai jangan lepas dari Al-Quran dan Hadis. Ya, awas. Jadi ketika nanti menyampaikan pesan, di awal logikeun ke akhir, oh hiji-hiji acan Al-Quran, oh hiji-hiji acan hadis, bohong. Dah gampang ngocoblak mah. Ya gampang ngocoblak mah, tinggal onang. Oh ya tuh, saha tukang ngabodor banyak. Ini kan ruh dakwah. Berarti jangan lepas dari manhaj istinbat, yaitu jangan keluar dari pedoman yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Gitu. Kemudian yang kedua, manhaj apa? Iktibas. Manhaj iktibas ini adalah sebuah pendekatan untuk memahami, menggali dengan menggunakan meminjam ilmu-ilmu lain. Ya, tapi bukan memfotokopi. Ini meminjam ilmu-ilmu yang lain guna kesuksesan dakwah. Itu ilmu-ilmu sosial. Ya. Jadi tidak bisa kita hadisna pinter, Qur'ana pinter, tapi itu apa ilmu yang lain. Makanya seorang dai itu harus pintar didukung dengan ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu sosiologi, ilmu cara bagaimana kita supaya pendekatan kepada masyarakat. Sebab banyak orang yang anu pinter katalan Al-Quran, hadisna katalan, tapi ternyata ku masyarakat tidak diterima. Banyak. Aya kasus ajengan anu dakwah tapi diturunkan. Kan banyak kasus seperti itu. Jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena kita miskin, hampa dari ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi kita harus menggali ilmu-ilmu yang lain guna kesuksesan dakwah kita.
Yang ketiga, yang terakhir, metode apa? Pendekatan istiqra, manhaj istiqra. Yang ketiga, manhaj istiqra, yaitu jalan untuk meneliti, menelaah dengan pendekatan penelitian. Jadi penelitian baik melalui penelitian secara literatur atau secara lapangan. Jadi kita baca, kemudian buku-buku yang dapat mendukung, kemudian kita secara lapangan penelitiannya apa, hasilnya apa, nanti kita praktekkan di lapangan. Itu pun adalah sebuah pendekatan, yaitu istiqra. Nah kemudian bapak-bapak ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam Al-Quran bahwa metode dakwah itu, mungkin banyak ulama kiai menyampaikan bahwa metode dakwah itu sebetulnya dalam Al-Quran ada 3, yaitu yang tertera dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, dari surah An-Nahl ayat 125 ini semua komponen dakwah terdapat di sini. Ini perlu diketahui oleh semuanya. Yang pertama, ada perintah dakwah yang terdapat dalam kalimat ud'u. Berarti itu sebuah perintah wajib, fardu ain. Berarti semua umat Islam, laki-laki dan perempuan, wajib untuk dan memposisikan dirinya sebagai dai, sebagai dakwah, pendakwah. Kemudian yang kedua, materi dakwah. Apa materi dakwah? Sabili rabbika. Sabili rabbika. Jadi itu materi dakwah. Jadi menuju jalan Allah. Ya, materi-materi dakwah kan itu tentang tauhid, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang hukum dan lain sebagainya. Itu harus digali tentang materi dakwah. Kemudian yang ketiga, ada metode dakwah, yaitu yang 3. Yang pertama, metode bil hikmah. Yang kedua, metode mau'izatil hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hi ahsan. Itu 3 metode yang disampaikan dalam surah An-Nahl ayat 125. Nah, yang terakhir ada tujuan dakwah. Apa tujuan dakwah? Tujuan dakwah itu adalah wa huwa a'lamu bil muhtadin, supaya nanti masyarakat, individu semuanya menuju kepada petunjuk yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah An-Nahl ayat 125 semuanya sudah ada. Tujuan dakwah, metode dakwah, materi dakwah, termasuk tujuan dakwah yang terakhir. Itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. Nah, kemudian para mufassir juga mengatakan bahwa surah An-Nahl yang baik-baik, berarti dai yang pertama. Awas, jangan coba-coba memakan, meminum barang yang haram. Awas, ya, bagaimana kita akan diikuti oleh masyarakat, bagaimana kita akan bisa berhasil dakwah. Ternyata dalam diri kita seorang dai, dagingnya, darahnya hasil tumbuh dari barang yang haram. Berarti yang kita makan harus halalan thayyibah. Ya, harus halalan thayyibah. Kemudian yang kedua, bahwa lebah itu dimanapun dia hinggap tidak ada ranting yang patah. Berarti seorang dai dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, wayahna seorang dai kudu pingangeun batur, kudu jadi dulur, ulah carita anak pika nyerieun. Awas, ya. Makanya jangan heran ketika seorang dai, ketika di panggungnya bagus tapi ternyata di lemur nama pada ngelelan. Kadang banyak seperti itu. Kenapa? Karena tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa hubungan secara baik dengan tetangganya. Kadang-kadang lantaran, ya, betul? Nah, makanya semuanya dalam proses dakwah untuk menyampaikan pesan tidak akan terlepas dari apa? Dari bahasa. Di bahasa yang kita gunakan, termasuk bahasa yang disampaikan oleh para nabi untuk menyampaikan dakwah, ada 2.
ada bi ahsanil qaul, yang kedua bi ahsanil a'mal atau amal. Jadi Rasul itu menyampaikan pesan itu dua, dengan lisan dan dengan akhlak. Makanya sejarah mengatakan, para pakar sejarah menulis dalam buku bahwa keberhasilan Rasul menyampaikan Islam itu salah satunya yang paling berhasil adalah dengan bahasa amal. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan atau apa, wal mau'izatil hasanah. Metode yang kedua adalah mau'izatil hasanah. Jadi mau'izatil hasanah itu adalah pitutur yang baik. Jadi ucapan dengan yang baik, yang santun, yang sopan, kemudian mad'u, jadikan sebagai saudara, sebagai teman, jangan jadikan musuh. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, metode wajadilhum billati hi ahsan. Itu artinya diskusi dengan baik. Apa diskusi dengan baik? Itu terjadi kepada orang-orang yang tidak paham terhadap agama, orang yang bodoh terhadap agama, bahkan dia itu kelakuannya seperti jahiliyah. Nah, itu kita berdiskusi ya, tapi berdiskusinya dengan baik. Nah, terakhir dari pembicaraan ini saya berpesan kepada bapak-bapak sebagai kader-kader dai-daiyah, persiapkan diri. Ya, persiapkan diri. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Kita pinjam ilmu-ilmu yang lain guna kesuksesan penyampaian dakwah. Kemudian yang kedua, siapkan mental. Karena banyak para dai yang mentalnya babarian. Ya, babarian, diomongkeun saleutik aja tetap. Ulah dai mah. Jadi kudu profesional, artinya kudu tahan uji. Ya, tahan uji. Kalek wae diomongkeun ku jamaah geus teu hayang asup ka masjid itu epesan. Makanya siapkan mental. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita kita pergi, kita harus siapkan mental dengan matang. Jadi siapkan ilmu, siapkan mental. Itu ya. Jadi pinjam baca sekarang ilmu-ilmu yang lain guna untuk mendukung kesuksesan dakwah kita. Nah, ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Harapan saya semoga sekali lagi dari pelatihan ini kita dapat melahirkan dai-dai yang profesional. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak